Halo, bro. Apa kabarnya? Lo pernah nggak sih ngalamin momen dimana pacar lo kayak udah nggak dengerin apa yang lo bilang? Udah ngomong panjang lebar, tapi dia cuek aja gitu. Ngeselin banget, kan? Nah, di video ini, gue bakal kasih tahu lo apa yang harus lo lakuin kalau pacar lo mulai nggak dengerin lo lagi. Jadi, tonton video ini sampai habis, karena tips ini bisa jadi penyelamat hubungan lo. Let's go! 1. Ketergantungan emosional yang nggak sehat. Fakta pertama yang jarang dibahas, bro, adalah emotional dependency alias ketergantungan emosional yang nggak sehat. Jadi, lo atau pasangan lo mungkin merasa nggak bisa hidup tanpa satu sama lain, tapi ini lebih karena takut kesepian daripada benar-benar cinta. Jadinya, setiap kali putus, lo merasa hampa, dan akhirnya nyari rasa nyaman yang sama dengan balikan. Padahal, ini lebih karena ketergantungan, bukan hubungan yang benar-benar kuat. Yang kayak gini biasanya cuma bikin lo stuck di pola yang gak pernah selesai. Nah, masalahnya, bro, ketergantungan emosional ini sering disalahartikan sebagai cinta sejati. Lo mungkin ngerasa ada rasa, butuh, yang kuat sama pasangan lo, tapi sebenarnya ini lebih soal ketakutan lo buat sendirian. Makanya, lo sering banget balikan bukan karena perasaan yang mendalam, tapi karena lo takut kehilangan, kenyamanan, yang udah biasa. Ketergantungan kayak gini bisa berujung ke hubungan yang gak sehat. Lo jadi nggak punya ruang buat diri sendiri. Semua keputusan dan kebahagiaan lo tergantung sama pasangan. Lama-lama, lo bisa merasa kehilangan jati diri dan sulit buat berkembang. Intinya, hubungan yang sehat itu ketika lo tetap bisa berdiri sendiri, walaupun lo punya pasangan yang support. Dan jangan salah, bro, hubungan yang didasari ketergantungan emosional ini bisa bikin lo terjebak di siklus hubungan yang toksik. Setiap kali ada masalah, bukannya menyelesaikan dengan sehat, lo malah makin tenggelam di hubungan yang makin sulit keluar. Ini kayak lingkaran setan yang gak pernah beres kalau nggak disadari dari awal. 2. Komunikasi yang gak efektif. Lo pernah ngerasa nggak sih, setiap kali ada masalah, lo lebih milih diem atau malah adu argumen yang gak ada ujungnya? Nah, ini tanda bahwa komunikasi lo dan pasangan lo mungkin gak efektif. Banyak pasangan yang sering balikan lagi karena nggak pernah benar-benar menyelesaikan masalah mereka. Bukannya ngobrol buat nyari solusi, yang ada malah saling ngalah atau nyimpen masalahnya sendiri-sendiri. Jadi, ketika masalah yang sama muncul lagi, hubungan lo jadi ringkih dan gampang putus lagi. Lah, ujung-ujungnya, masalah yang lo pikir udah kelar, sebenarnya cuma numpuk di dalam hati. Lo jadi nggak nyaman, pasangan lo juga mungkin ngerasa yang sama. Kalau terus-terusan begini, bukannya makin dekat, hubungan lo malah makin renggang. Komunikasi yang gak efektif bikin lo berdua merasa gak didengar, dan akhirnya malah sering salah paham. Padahal, komunikasi itu kuncinya adalah saling mendengarkan, bukan cuma nunggu giliran buat ngomong. Ketika lo bisa duduk bareng dan jujur tentang apa yang lo rasain, tanpa nyalahin satu sama lain, itu baru namanya komunikasi yang sehat. Jadi, coba deh mulai sekarang, kalau ada masalah, jangan langsung diem atau marah-marah. Ambil waktu buat ngobrol baik-baik, cari titik tengah biar lo dan pasangan sama-sama paham perasaan masing-masing. Itu yang bikin hubungan lo lebih kuat dan langgeng. 3. Idealnya, bukan cuma perasaan yang diikuti. Kebanyakan dari kita sering banget ngikutin perasaan tanpa mikir logis dulu. Lo mungkin balikan karena ngerasa masih ada cinta, tapi apakah hubungan itu emang baik buat lo? Hubungan putus nyambung sering terjadi karena kita lebih fokus ke emosi sesaat daripada mikirin apakah hubungan ini benar-benar membawa kita ke arah yang lebih baik. Kalau lo dan pasangan lo nggak punya visi yang sama atau tujuan yang jelas, ya, wajar banget kalau hubungan lo cuma muter-muter di situ aja. Jadi, bukannya lo nggak boleh ngikutin perasaan, tapi lo juga harus pinter-pinter nimbang. Cinta doang nggak cukup buat bikin hubungan bertahan lama. Lo butuh komunikasi yang baik, komitmen, dan yang paling penting, lo dan pasangan harus punya tujuan yang searah. Misalnya, lo pengen hubungan yang serius, tapi pasangan lo masih pengen bebas dan gak mau ada komitmen jangka panjang. Di sini, bukan cuma perasaan yang harus diutamakan, tapi juga realita. Jangan sampai lo ngorbanin kebahagiaan lo demi ngejalanin hubungan yang gak punya masa depan jelas. Kadang, melepaskan itu lebih baik daripada terus-terusan bertahan di hubungan yang cuma bikin lo capek mental. Jadi bro, kalau lo ngerasa terus-terusan jadi pilihan kedua, coba deh lihat lagi. Apa lo terlalu baik tanpa batas? Apa lo cuma jadi tempat nyaman sementara?
Atau mungkin lo nggak bikin dia penasaran? Semuanya ini bikin lo terjebak di posisi cadangan. Tapi tenang aja, masih ada kesempatan buat lo memperbaiki itu semua. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen di bawah. Ceritain pengalaman lo, siapa tahu ada yang relate sama lo. Dan yang paling penting, subscribe biar lo nggak ketinggalan video selanjutnya. Kita bakal bahas hal-hal yang lebih dalam lagi, bro. Jangan jadi pilihan kedua terus-terusan, waktunya lo jadi prioritas.